Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Tarekat Al-Mahdi ya. Yang inti ajarannya adalah melanggar Al-Quran dan hadis itu menciptakan masalah. Oke, mari kita bahas tentang Uki ya. Oke, jadi pernah dengar kabar Uki ya, ex-gitaris band Noah, keluar dari dunia musik karena meyakini bahwa musik itu haram ya. Padahal dia dulunya bagian dari band besar ya yang sangat berpengaruh di Indonesia. Kenapa ya dia sampai mundur dari semua itu? Dan apakah benar musik itu haram? Yuk kita bahas bareng-bareng ya dengan sudut pandang terbuka dan jernih, karena topik ini nggak cuma soal Uki ya, tapi juga tentang bagaimana kita memandang musik dalam hidup kita. Uki atau lengkapnya Muhammad Kautsar Hikmat ya, dikenal sebagai gitaris utama dari band legendaris Peter Pan yang sekarang kita kenal sebagai Noah. Sejak awal 2000-an dia udah ikut mengantarkan band ini ke puncak industri musik. Lagu-lagu mereka laris manis, konser di mana-mana, fans fanatik di seluruh Indonesia ya. Tapi di tengah semua popularitas itu, ternyata Uki menyimpan keresahan pribadi, guys. Jadi seiring waktu Uki tuh mulai berubah ya. Dia memperdalam ilmu agama gitu kan, lebih sering ikut kajian dan mulai merasa gak nyaman gitu dengan lingkungan dunia hiburan, terutama saat harus tampil di klub malam ya. Jadi menurutnya suasana di sana tuh banyak kemaksiatan, dan lama-lama dia merasa saya nggak mau jadi bagian dari ini semua gitu. Setelah perjuangan batin yang panjang gitu ya, akhirnya pada tahun 2019 Uki resmi mengundurkan diri dari Noah ya, dan dari dunia musik secara total gitu. Bahkan ekstrimnya ya, alat-alat musiknya itu dijual dan hasilnya disedekahkan gitu. Jadi ini bukan sekedar resign ya, tapi benar-benar keputusan hidup yang serius gitu. Saya pribadi ya sangat menghargai keputusan Uki. Jadi itu hak dia ya, dan niatnya pun jelas gitu kan, ingin lebih dekat pada Allah. Tapi ya menurut gua punya pandangan yang beda ya soal musik ya. Jadi menurut saya musik itu netral. Jadi halal atau haramnya tuh tergantung gitu, tergantung pada isi liriknya, tujuan pembuatannya, dan dampaknya pada pendengar gitu. Kalau ya liriknya tuh negatif, ngajak maksiat, kekerasan gitu kan, seks bebas atau narkoba gitu, ya tentu saja itu buruk gitu ya. Tapi banyak juga lagu yang membawa pesan positif, semangat hidup, introspeksi diri, bahkan mengajak mendekat pada Tuhan. Jadi haruskah semua musik disapu rata sebagai haram? Dan inilah hal yang menurut saya penting banget ya. Uki dan Noah tuh sebenarnya punya pengaruh yang sangat besar di dunia musik. Saya justru berpikir ya, akan luar biasa kalau pengaruh itu digunakan untuk membuat lagu-lagu bertema kebaikan, tentang hijrah, taubat, ketenangan, bahkan nasihat kehidupan gitu. Dan bahkan kalaupun harus manggung di klub malam, tapi membawakan lagu dengan nuansa religius, pesan moral, atau dakwah gitu, menurut saya itu justru sangat hebat sih. Karena dakwah itu bukan cuma di masjid atau majelis ya, tapi justru bisa menyentuh hati orang-orang yang jauh dari agama lewat jalur yang mereka sukai. Apa itu? Musik. Jadi bisa jadi satu lagu menyentuh gitu kan, satu lirik yang menyadarkan gitu, jauh lebih mengubah hidup seseorang daripada ceramah yang panjang gitu kan. Bukankah itu luar biasa, guys? Ya, memang dalam Islam sendiri ya, ulama juga berbeda pendapat ya soal musik ya. Ada yang melarang ketat gitu ya, ada yang membolehkan dengan syarat.
Bahkan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa musik bisa jadi ibadah kalau isi dan niatnya baik gitu. Jadi daripada ribut soal halal haram yang belum tentu mutlak gitu, kenapa nggak kita fokus pada bagaimana musik itu digunakan gitu. Ya, Uki sudah memilih jalannya ya, dan itulah bagian dari pencariannya menuju Allah itu. Ya, kita doakan saja semoga ya tetap istiqomah dan bahagia. Tapi buat kita semua, mari berpikir luas gitu ya. Musik bisa jadi racun gitu kan, tapi bisa juga jadi obat hati dan ladang dakwah yang indah gitu. Jadi semua itu tergantung bagaimana kita memaknainya ya. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah musik itu haram, halal, atau tergantung konteks? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng ya supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.